saudara. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Dan sebuah kesukaan tersendiri, karena kita tahu bersama-sama bahwa hal yang paling indah adalah kita terus berjumpa dengan Tuhan dan makin hari makin mengenal Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya pada kesempatan ini mari kita siapkan hati kita dan kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya jauh sebelum kita ada di tempat ini, Tuhan sudah sangat merindukan kita untuk kita berfellowship bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya pastikan tidak ada sesuatu pun yang mengganggu kita, mungkin HP kita atau apapun yang kita pikirkan yang di luar daripada ibadah kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan saja. Oleh karenanya, saya ingin mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita akan membaca ayat panggilan ibadah kita. Dan kemudian saya akan mengajak setiap saudara untuk berdoa, menyerahkan ibadah ini. Biar Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam ibadah pada hari ini. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-25 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan pada hitungan ketiga kita baca sama-sama dan pastikan setiap kita mendengar suara kita sendiri. Oke saudara, Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Baik saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Bahkan juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kali kami meninggikan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Kami rindu melihat Tuhan, bagaimana karya-Mu yang besar itu terus bekerja di tengah-tengah kami. Menguatkan yang lemah dan juga menyehatkan yang sakit dan membangkitkan semangat yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang siap memuji Tuhan kata bersama-sama. Amin. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Come on, kita tepuk tangan sama-sama. Let's go. Dia terlalu baik, teramat baik bagi kita. Amin. Everybody say, 1, 2, 3, go. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala
Dia yang mengasihi kita, men. Allah yang memelihara. Oh, selamanya. Dia Allah kita. Jemaat katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu Rasakan dan nikmati kasih setia. Lagi kecaplah dan lihatlah kecaplah dan lihatlah Tuhan baik. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. katakan yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Oh syukur, syukur Bagimu Tuhan. segala hormat. Bagimu Allah yang Tuhan. mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Allah yang Memeliharaku. Jemaat saja katakan, let's say. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Dari hatimu katakan, Allah yang memelihara. lagi-lagi katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Oh, memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Hey, oh, syukur bagimu. Hormat bagimu Tuhan. Oh, Allah yang mengasihi. Memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Oh, selamanya. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Oh. Lagi. Haleluya. Ya, kau hadir dalam ibadah kami. Kau menerasakan surga. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh!
ada Allah sepertimu. Dan thank you Tuhan sudah pilih kami menjadi anak-Mu. Angkat tangan kanannya, katakan denganku Kepadamu mensyukuri hatiku melompat bagimu. Oh, oh, oh. Yeah. Bersyukurlah seperti yang baik, seperti yang baik. Kasih saja bersyukurlah kepada Tuhan sebab oh seperti yang baik. Kasih setianya. Kasih amin semua. Pagi hari ini kami datang padamu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di mata-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan saja yang kami Tuhan saja yang kami sembah. Hati kami, pikiran kami hanya berfokus buat-Mu. Karena kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Kami mau lebih dekat, lebih dekat. Bukan suatu rutinitas kami ada di sini. Tapi karena kerinduan hati kami datang padamu Bapa. Mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Bukan buat siapa-siapa, buat Tuhan saja. Sebab dari hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami dan mau buka suara kami. Mau bernyanyi buat Raja kami. Sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan. Oh ya Allahku, ya Allahku. Hendak bermazmur bagimu.
banyak pujian dan Tapi benar-benar kami rindu Tuhan. Iman kami tetap pada Tuhan. Bapa, biar manis kau dengar. Biar manis kau dengar pujian kami untukmu. Jemaat saja dari hati kita katakan, inilah yang lagi, lebih lagi dengan penuh cinta. Ya Tuhan, oh. Bukan karena kekuatan kami, karena kekuatan daripada-Mu Tuhan.
hatimu, menyukakan hatimu Bapa, menyenangkan senangkan hatimu, hanya itu rindu. menyenangkanmu, let's sing, Senangkan hati, hanya itu rindu. lagi katakan menyenangkanmu, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Apapun bersama, I sing praises to your name. I sing praises to your kita bangkit berdiri dengan terangkan katakan to your name. Oh Lord, praises to your name. He's great to be Pagi ini yang kami tinggikan hanya Tuhan saja. Yang kami tinggikan hanya Tuhan saja. Jadi dan bersoraklah baginya puji dan hormat kuasa bagi raja. Gunung tunduk, Laut bergelora, mendengar, yes, sebab namamu besar, bersuka atas selamanya. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya padamu. Dia jadi dengan sorangan, jadikan puji-puji namamu.
kami melayani Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas bintang-bintang di langit, atas semesta ini dan atas hidup kami. Dan Kau sudah membuktikan kesetiaan-Mu bagi kami bertahun-tahun lamanya. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami mau berkata semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau menjadi pusat perhatian kami. Berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu menyampaikan dengan cara yang paling sederhana, sehingga firman ini bisa tumbuh dalam hati kami, memberkati hidup kami, membuat kami berakar penuh, berakar kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu dengan segala pekerjaan-Mu dan segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara. Mari dalam 20 menit, 25 menit ke depan kita konsentrasi mengenai firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak lama. Tiap tahun itu Bapak dan Ibu ada survei yang diadakan di Amerika Serikat ya oleh satu lembaga namanya AC Nielsen. Surveinya itu bercerita tentang apa atau mengenai apa? Surveinya itu mengenai kemampuan manusia untuk mendengarkan. Itu tiap tahun disurvei. Ya, diambil sampelnya berapa ratus orang dari profesional, berapa ratus orang dari Gen Z, berapa ratus orang dari milenial, gitu ya, nanti dirata-rata. Setiap tahun angkanya menurun, ya, sampai hasil terakhir itu manusia itu hanya mampu mendengarkan itu 20 detik saja, di rata-rata ya, karena selebihnya dari itu langsung cari HP, bingung, gitu ya. Dan itu memang terjadi, makanya firman Tuhan pendek saja, 20-25 menit ya. Supaya kita cepat makan siang gitu Pak kira-kira. Ya, kita buka bersama Lukas 6 ayat 36. Saya bacakan untuk saudara Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya ulang sekali lagi ayat yang pendek bagi kita semua. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang paham katakan amin. Ya sudah selesai khotbahnya. Paham sudah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu perhati ini ada banyak hikmat dan filsafat dunia yang antitesis atau kontradiksi dengan hikmat yang ada di dalam Alkitab. Ya. Contoh yang paling mudah, saudara mungkin sering dengar kalimat trust yourself. Ya, percayalah kepada dirimu sendiri gitu ya. Apalagi yang baru mulai kerja, mulai merintis pekerjaan, kalimat ini, jargon ini selalu ada. Tapi ternyata kalau kita mau kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, berbeda. Firman Tuhan nggak ngomong begitu. Firman Tuhan ngomong trust Jesus. Ya, ada satu lagi ujar-ujar yang nyata. Whatever makes you happy, you do it for yourself. Saudara bisa lakukan apa saja yang bikin kamu senang gitu. Ya, termasuk dalam kerja gitu. Karena kalau kamu kerja, kamu lakukan hal yang kamu senang, energimu besar. Makanya kemudian dalil ini ada gitu ya. Whatever makes you happy, do it. Tapi kalau kita benturkan lagi kepada kebenaran firman Tuhan enggak ngomong begitu. Firman Tuhan ngomong apa? Pikullah salib. Sangkallah dirimu. Artinya kita sedang diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang kita suka begitu. Nah, hikmat dunia itu antitesis dengan hikmat yang ada dalam Alkitab. Ayat yang baru kita baca adalah salah satunya. Ya. Ayatnya berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata adalah menunjukkan identitas. Katakan amin. Ya. Di sini tidak dikatakan hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu bermurah hati. Tidak. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini adalah salah dua dari perintah yang ada di Alkitab yang alasan dibalik perintah ini adalah Allah sendiri. Salah dua. Salah satunya apa?
Kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Ya, pagi ini kita membaca dengan formula yang mirip. Kita harus murah hati karena Bapak kita murah hati. Ya. Kata adalah menunjukkan sebuah identitas. Ada sebuah benchmark hidup, ada sebuah standar hidup yang sedang Tuhan tuntut dari saudara dan saya. Menjadi murah hati. Ya. Hikmat dunia tidak berkata begitu. Hikmat dunia sedang berkata, you get what you earn. Ya. Jadi yang semua kamu upayakan, kamu berhak dapat. Murah hati antitesisnya. Kadang kita harus bermurah hati kepada orang yang sama sekali tidak berusaha. Ya. Nah, ada dua cerita yang mau saya ceritakan kepada saudara untuk memperjelas firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dicatat di dalam Alkitab, yang kedua tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi tercatat di dalam sejarah. Ya. Yang pertama kita buka Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya bacakan untuk saudara. Judul perikopnya adalah Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Perhatikan, dan ia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cerita ini saya percaya saudara sudah dengar puluhan kali, ada yang ratusan kali. Saudara sudah hafal siapa Zakeus ya. Tetapi setidaknya ada dua hal yang bisa kita pelajari hari ini dari kisah Zakeus berkenaan dengan tema kita, yaitu bermurah hati. Yang pertama adalah kemurahan hati itu tidak ada hubungannya dengan status sosial kita. Saudara bisa kaya, ya, saudara bisa terpandang, saudara punya banyak tanah, saudara punya banyak emas, saudara punya banyak hotel, saudara punya apapun, tidak menjamin seseorang akan bermurah hati. Perhatikan ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Kalau Alkitab tulis kaya, maka kaya beneran dia. Gitu. Ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kayanya, bukan nanggung, bukan. Ya, Alkitab mencatat dia orang yang kaya, maka beneran dia kaya gitu. Ya, kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan status sosial kita. Kemurahan hati tidak ada hubungannya, sebab kemurahan hati tidak didesain untuk sesuatu yang berasal dari luar. Bisa pahami ini? Ya. Kemurahan hati tidak didesain, bukan produk yang didesain, dihasilkan dari faktor luar. Jadi sekalipun kita kaya luar biasa, belum tentu kita bermurah hati. Bahkan yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Betul? Sebaliknya. Ya. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Zakeus ketemu, pingin lihat Tuhan. Gitu. Lalu ada ayat yang menarik, orang yang kaya, yang kikir ini, kenapa dikatakan kikir? Karena dia menghabiskan hidupnya untuk memeras orang. Alkitab mencatat itu. Dia mengutip lebih dari yang seharusnya.
Pajaknya 1 juta, dia bikin 3 juta. Begitu, sisanya masuk ke kantongnya pribadi. Terdengar familiar ya? Ya, dia orang yang kaya, bukan bermurah hati, tapi dia menjadi sebaliknya. Jadi tega. Benar? Ya. Tetapi ada cerita yang menarik, waktu saya dulu di sekolah minggu saya nggak ngerti ya, kenapa Zakius ini hanya dengan memberikan harta bendanya, mengembalikan 4 kali lipat, tapi Tuhan ngomong keselamatan terjadi di rumah ini gitu. Ya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita ini, ketika saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, di situ kita bisa bermurah hati. Amin. Karena kemurahan hati itu adalah produk yang didesain dari atas. Bukan dari luar. Ya. Saudara tidak akan bisa bermurah hati dengan kekuatan saudara. Banyak orang terjadi sebaliknya, ketemu Tuhan jadi kikirnya luar biasa. Ya, sering ke gereja jadi tambah mata duitan. Berarti saudara harus melihat ke dalam. Kira-kira apa yang saudara dengar, apa yang saudara kerjakan itu betul atau tidak, saudara bisa menilai sendiri. Seseorang bertemu Tuhan, dia berubah. 12 rasul ketemu Tuhan, dia orang yang biasa, dia berubah. Dia berubah. 2 hal ini adalah fokus hidupnya. Uang, kekayaan, fokus hidupnya Zakius. Dia di Uber itu fokus hidupnya. Tapi waktu dia ketemu sama Tuhan, ada metanoia, ada perubahan fokus hidup. Makanya dia berkata, yang dulu saya kejar, kalau saya terjemahkan ayat yang ke-8 ya. Alkitab kan pakai kata Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, maka Zakius sebenarnya sedang ngomong begini, Tuhan, yang dulu saya Uber, yang dulu jadi fokus hidup saya, yang dulu saya puja yaitu uang dan kekayaan. Hari ini saya lepaskan karena saya ketemu satu pribadi yang mempesona saya. Amin. Dasar kekristenan itu apa Bapak dan Ibu? Melepaskan, bukan menerima. Ya, Yohanes Pembaptis setelah dia baptis para serdadu, ya, saudara bisa lihat itu di Lukas. Serdadu itu pada tanya, guru apa yang harus kami lakukan? Yohanes jawab apa? Kalau kamu punya 2 baju, bukan satu lusin dan mereknya bagus, semua enggak. Yohanes ngomong, kalau kamu punya 2 baju, tetanggamu ada yang tidak pakai baju, kamu kasih. Kalau kamu punya makanan berlebih, kamu ngelihat ada tetanggamu nggak bisa makan, kamu kasih. Dia melepaskan. Yesus dalam formula yang berbeda mengatakan kalau kamu ditampar pipi sebelahmu, kasih lagi pipi sebelahmu. Tapi dua-dua ini intinya apa? Melepaskan sesuatu. Bukan terus-menerus menerima. Itu kekristenan. Yesus sendiri dicatat dia melepaskan haknya. Ya. Jadi ada sesuatu yang berubah dalam diri Zakius. Bukan hanya urusan bagi membagi atau merasa bersalah bagiin kekayaannya. Enggak. Hal yang dulu saya kejar Tuhan. Yang menjadi fokus hidup. Bahkan saya menjadi sangat tega waktu ngambil uang itu dari rakyat. Hari ini aku lepaskan. Ada satu hal yang Tuhan kerjakan dalam diri Zakius. Makanya kemudian dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Itu kisah Zakius. Satu kisah lagi yang mau saya sampaikan sama saudara dicatat oleh sejarah. Bernama Sir Nicholas Winton. Saudara nanti bisa ChatGPT atau googling fotonya bisa ditampilkan. Siapa Sir Nicholas Winton? Dia seorang Inggris. Ya. Dia seorang Inggris, pada waktu itu Perang Dunia Kedua mau meletus. Ya. Dia seorang pialang saham. Lalu ceritanya, pendek cerita dia pergi ke Cekoslovakia. Waktu itu masih Cekoslovakia karena 2 negara itu jadi satu. Kalau saudara senang geografi maka ada Inggris, miring sini ada Perancis, kemudian ada Belgia, Belanda, Cekoslovakia dan segala macam.
Cekoslovakia itu bubar 1993 dari dua negara Ceko dan Slavia. Sekarang masing-masing sekarang kan namanya Ceko. Tapi pada saat itu belum bubar, namanya Cekoslovakia. Dia pergi ke Cekoslovakia untuk main ski. Ya, dia main ski gitu. Ya. Lalu dia melihat di sana potensi bahwa akan ada pembantaian orang-orang Yahudi di Cekoslovakia oleh pasukan SS, pasukannya Nazi. Ya kan? Lalu dia mulai mikir, gimana cara saya menyelamatkan orang-orang ini gitu. Orang muda, dia pialang saham, hidupnya di Inggris aman. Inggris perang dunia dia tidak tersentuh seperti negara yang lain. Dia kuat sekali, pasukan udaranya salah satu yang terkuat. Ya. Lalu dia mulai mikir, gimana caranya itu. Ya. Sampai buntu semua jalan, karena waktu itu pasukan Jerman udah masuk ke Polandia, ya udah masuk ke Perancis, sudah. Lalu kemudian secara official perang dunia kedua itu terjadi, meletus. Lalu Nicholas Winton berpikir, kalau saya tidak bisa menyelamatkan orang-orang dewasa, saya selamatkan saja anak-anak. Caranya gimana? Dia pergi lagi ke Cekoslovakia bersama temannya, sewa satu ruangan kecil di hotel, dia mulai daftarin nama anak-anak yang kira-kira akan jadi korbannya pasukan Nazi. Lalu dia mulai kirim surat kepada wali kota, kepada gubernur gitu ya, kepada pemimpin-pemimpin negeri. Bantuin saya dong selamatin orang ini, bagaimana caranya gitu. Ya. Surat itu tidak bersambut, ya, tidak bersambut. Bingung dia, aduh caranya bagaimana. Tapi dia terus daftarkan anak-anak itu, lalu dia cari cara. Dia pergi ke Dewan Kota ya semacam DPR gitu lah ya. Minta solusi, gimana Pak? Saya mau anak-anak ini mati semua nanti dibawa ke ruangan gas sama pasukan Nazi. DPR bilang begini, kayaknya kamu bisa bawa itu ke Inggris, asal yang pertama duitmu sendiri, kita perang dunia nggak punya duit. Ya. Yang kedua, kamu harus cari keluarga yang mau kasih 50 pound sterling sebulan untuk anak itu. Itu tahun 1930-an ya, kalau uang sekarang 50 pound sterling ya 4.000 lah, 4.000 pound sterling ya 60-70 juta gitu. Karena itu biaya hidup pada saat itu. Dia nggak punya duit sebanyak itu, tapi dia tidak menyerah, dia ketuk tetangganya paling dekat. Ketuk tetangganya, kamu mau nggak saya kasih satu anak Yahudi gini-gini, nggak mau geser lagi, terus dia lakukan terus menerus. Lalu ide lain terpikir, oh saya harus tulis di koran. Harus tulis di koran, lalu dia bikin iklan di koran, dicari keluarga-keluarga yang mau. Lalu penyelamatan pertama terjadi. Dia pergi lagi ke Cekoslovakia, dia ambil anak-anak itu semua. 250 anak dia masukkan ke semua gerbong kereta api, lalu dikirim kereta api lewat Perancis. Ya, supaya tidak ketahuan pasukan Nazi. 200 anak itu ada satu orang yang bernama Vera, saya lupa belakangnya siapa, marga Yahudinya saya lupa. Gitu. Vera itu menulis dalam sebuah memoir. Saat itu saya tidak bisa berbahasa Inggris, dia bilang begitu. Tapi waktu kami tiba di stasiun London, saya dijemput sebuah keluarga. Ya, keluarga itu keluarga miskin dari Liverpool, dari sebuah kota pelabuhan namanya Liverpool. Lalu mereka peluk saya dan mereka katakan sesuatu dalam bahasa Inggris yang saya baru tahu artinya sekian bulan setelahnya setelah saya belajar bahasa Inggris. Kalimat itu berkata, kamu akan dicintai. Gitu. Lalu Vera itu menulis, saya tidak ngerti artinya waktu itu. Keluarga yang ambil saya itu tidak punya uang sepeser pun. Tapi mereka punya cinta sebesar rumah, ditulis dalam memoir. Vera sampai hari ini masih hidup. Ya. Kemudian penyelamatan kedua dijalankan. Dia cari uang, ketok pintu, cari dana. Seorang muda. Ya. Saya memberi cerita ini berjudul Jalan Sunyi seorang Nicholas Winton. Kenapa jalan sunyi? Dia tidak butuh pemberitaan apa-apa. Dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Dia kerjakan dengan duitnya sendiri dengan teman-temannya tanpa bantuan siapapun. Ya. Dia menjadi tua, ya, menjadi tua. Istrinya satu saat lagi bersih-bersih loteng, saudara, lagi bersih-bersih loteng. Dia ketemu satu album, dibuka album itu. Isinya nama anak-anak yang diselamatkan itu, beserta nama aslinya, dari keluarga mana, dia nggak cerita siapa-siapa.
Lalu istrinya tuh mengkontak satu layanan televisi dan radio di Inggris namanya BBC, kalau saudara ngerti ya. BBC, dia kontak itu, lalu dia mulai ada reporter datang, dia bilang kita diem-dieman aja ya, bikin acara untuk Nicholas Winton gitu. Ya kan? Dia nggak mau cerita ke siapapun, dia nggak butuh pemberitaan siapapun. Seseorang yang sangat bermurah hati. Dibikinkan acara oleh BBC, ya. Kemudian waktu mau selesai acara itu si presenternya ngomong kalau di sini ada orang yang berhutang hidup kepada Nicholas Winton, silakan bangkit berdiri. Total 669 anak diselamatkan oleh Nicholas Winton. 200 anak harus mati di tangan pasukan Nazi, gerbong terakhir nggak bisa lewat. Ya, dari 2 cerita yang sudah kita dengar, ada seorang Zakheus yang sepanjang hidupnya habiskan hidupnya untuk cari duit, ya, memeras, nipu orang, ngakalin orang dengan kekuasaannya. Dia berubah ketika matanya bertemu dengan Yesus. Satu orang yang tidak dicatat dalam Alkitab tapi tercatat di dalam sejarah. Dia diberi gelar kebangsawanan menjadi Sir Nicholas Winton, menyelamatkan 669 anak Yahudi dari pembantaian Nazi. Dia tidak butuh pemberitaan apapun. Dia merelakan hidupnya untuk bermurah hati. Dia bisa saja milih, saya di Inggris gak akan tersentuh. Inggris kuat sekali di Perang Dunia Kedua. Tapi dia meresikokan hidupnya sebab dia tahu dia harus bermurah hati. 669 anak sampai hari ini tuh sebagian besar dari mereka masih hidup. Berkarya di Inggris. Mungkin kita harus berhenti sejenak dari semua kesibukan kita, ya. Berpikir apa yang terpenting dalam hidup kita. Apakah itu berkat? Apakah dengan bergereja kita jadi duit kita banyak? Apakah dengan bergereja kita punya komunitas yang keren? Apakah dengan bergereja kita bisa memuji Tuhan dengan cara yang kita suka? Tapi akankah kita tiba dalam satu titik? Saya bertemu dengan Tuhan, saya bergereja supaya ada buah yang nyata dalam hidup kita. Ada kemurahan hati, saudara bisa lihat itu. Tidak perlu jadi hebat untuk mengubah sejarah, tidak perlu. Tapi buah yang tidak didesain dari faktor eksternal, buah yang didesain dari faktor internal. Kemurahan hati itu seharusnya menjadi bagian hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen. Seringkali kita nggak menyadari potensi kita. Benar? Potensi kita itu terbentuk, sebetulnya kita punya potensi untuk hal-hal rohani itu yang banyak, besar. Tapi seringkali terkaburkan oleh hal-hal yang bukan rohani. Betul? Saya nggak bisa bermurah hati, saya nggak bisa sabar, saya nggak bisa mengasihi. Gitu kan? Ya. Saya tutup lagi dengan sebuah cerita supaya saudara tidak ngantuk. Di sebuah rumah lelang, ya waktu itu sudah mau selesai ya, barang-barang lelang itu udah laku semua lah, laku semua, ada piano antik, ada barang-barang, udah laku semua. Terakhir tukang lelangnya bilang, terakhir nih saya mau lelang nih, biola. Ya biola, tua biolanya, ditaruh di tengah. Ya, dari tadi tuh yang nawar banyak barang, begitu biolanya ditaruh nggak ada yang nawar. Semua ngelihat gini, biola punya siapa itu gitu, dilihatin ada yang berdiri, lihatin, nggak ada yang berani angkat. Angkanya gitu. Terus tukang lelangnya bilang, palu saya ketuk pertama ya, udah gitu. Ada nggak? Nggak ada kedua. Kalau nggak ada ketiga udah kita tutup selesai pulang. Gitu. Waktu palu itu mau diketuk yang ketiga gitu, ada bapak-bapak berdiri dari ujung sana gitu. Namanya Markus. Bapaknya tua gitu ya. Angkat tangan gitu. Ya Pak mau nawar berapa? Gitu. Oh enggak saya enggak nawar. Saya mau nawar, tapi sebelum saya nawar, saya mau lihat itu lebih dekat. Boleh nggak? Oh boleh Pak. Ini very unlikely gitu. Maksudnya tidak seperti biasanya, tapi bolehlah datang sebagai penutup bolehlah. Bapak itu datang gitu ya. Lalu biola itu dilihat, dipegang gitu. Biola itu berdebu, ditiup, dibersihin sama dia. Lalu dia ngomong,
ini senarnya kendor, boleh nggak saya kencengin? Bapaknya bilang, kencengin deh, kencengin deh. Lalu sama Pak Markus ini dikencengin, dikencengin, ditarik gitu. Nah, setelah dikencengin ngomong lagi dia, Pak, udah kenceng, udah cun nih, boleh nggak saya mainin? Yes, boleh lah, tanggung dah, boleh. Lalu dia mainkan sebuah lagu yang sangat indah. Begitu selesai dia main itu semua orang di ruangan itu berdiri tepuk tangan. Tepuk tangan 2 menit, standing ovation gak berhenti. Baru angka-angka muncul, 10.000, 50.000. Malam itu biola tua itu laku 500.000 US. Apa moral dari cerita ini? Biola itu sama kayak saudara dan saya. Seringkali kita gak tahu potensi diri kita. Kita perlu Pak Markus untuk datang bersihkan debunya, ditiup, dilap, ya. Terus sakit dikencengin senarnya, kencengin gitu, sampai dia tune in. Ya, setelah dia tune, baru dari hidup kita bisa keluar nada yang indah, supaya dunia melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pemain musik boleh saya minta kunci F. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari naikkan pujian. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise, that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment, moment
soul. Give you my heart again, Lord. Mari pagi hari ini baharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Dia mencari hatimu. Tuhan, kami datang lagi kepadamu pagi ini. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tanganmu, katakan I sing praises. I sing praises to your name. Praises, praises to your name. For your name is great, greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name Is great. and greatly to be praised. Sekali lagi katakan pujian ini. And your name is Lord. For your name Is great. and greatly To be praised. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau begitu indah dan Engkau begitu menawan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang setia dan peka akan suara-Mu. Terima kasih untuk ketaatannya sehingga apa yang disampaikan pada hari ini mau menunjukkan kepada setiap kami, mengingatkan kembali kepada kami betapa Engkau adalah Bapa yang bermurah hati buat kami. Berikan hati-Mu buat kami Tuhan Yesus, supaya kami memiliki hati-Mu yang bermurah hati bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu untuk membuat kami hidup dengan kemurahan hati. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus untuk karya firman-Mu dalam hidup kami. Dan yang kami imani dan yang kami percayai, firman-Mu sanggup dan mampu mengubah hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Perlu saya informasikan buat setiap kita bahwa kita sedang mencoba liturgi, merubah liturgi, bahwa setelah ibadah ini, setelah firman kita akan masuk ke dalam doa, dan setelah itu kita akan akhiri ibadah kita, dan di akhir atau di penutupan ibadah kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Jadi jangan keburu-buru pulang atau meninggalkan tempat ini, karena setelah doa berkat kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu, dan setelah itu baru saudara dipersilakan meninggalkan tempat ini. Jadi ini merupakan mungkin yang baru gitu ya, tapi kita mau tes dulu, kita mau uji coba. Saudara diberkati hari ini, amin. Saya sangat diberkati dengan cerita tentang biola tadi,
Yang pasti saudara percayalah saya nggak bisa main biola saudara. Pengen sih, pengen banget, tapi ya nggak bisa-bisa gitu kan. Sementara alatnya juga mahal. Tapi tahukah saudara bahwa kita ini seperti biola-biola tadi. Yang tadinya mungkin nggak berharga, berdebu, nggak bernilai. Tetapi di tangan Tuhan, di tangan Tuhan Yesus Kristus, kita yang mungkin tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan, justru kita berkenan di hati Bapa di surga. Amin saudara. Dan tentunya bukan karena kita baik, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib atas setiap kita. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati pada hari ini, saudara bisa melihat kembali YouTube-nya, saudara bisa belajar kembali firman Tuhan yang ditampaikan hari ini oleh hambanya, Pastor Roy. Dan pastikan saudara juga bisa membagikan YouTube ini supaya banyak orang diberkati. Amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, tapi versi Indonesianya saudara. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Agungkan namamu. Amin. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar. Besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu kembali menguatkan kami. Kami sadar bahwa diri kami rentan terhadap godaan yang ada di sekitar kami. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus Engkau senantiasa mendampingi kami. Bahkan di saat kami nggak tahu harus berbuat apa-apa, Roh Kudus Engkau selalu mengingatkan kami bahwa ada Engkau yang selalu mampu untuk menolong kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan barang sedetik pun. Oleh karena itu biarlah Engkau terus campur tangan untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kami akan terus memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Karena kemurahan hati-Mu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi alat Tuhan. Kami bisa menjadi alat Tuhan. Dan kami mau menjadi alat Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati sidang jemaat-Mu. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun. Bahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam hidup mereka. Memampukan jemaat-Mu untuk terus melakukan yang terbaik.
Sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa kami ingin melakukan seperti untuk Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu sendiri yang menyertai setiap hal yang kami lakukan. Sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kami untuk menyelesaikan dengan baik. Kami tidak lagi mau mengejar harta ataupun kekayaan dunia ini, tetapi kami ingin mengejar perkenan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau berkenan atas kehidupan kami bukan karena kami baik, tetapi karena karya pengorbanan Yesus Kristus yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi berkati sidang jemaat-Mu dalam segala hal yang mereka lakukan. Bahkan kalau ada jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Sang Penyembuh kami. Engkau mampu untuk melakukan bagian-Mu, melebihi daripada sekedar dari semua upaya kami, upaya tangan-tangan manusia. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau dapat melakukannya. Dan bahkan untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan Tuhan, pergumulan apapun itu, kami berdoa supaya Tuhan campur tangan juga. Karena kami percaya Engkau mampu membuat terobosan melebihi daripada semua yang dapat kami pikirkan. Karena Engkau lebih mengenal kami dan Engkau yang tahu yang terbaik di depan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi mampukan kami supaya kami peka akan pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kali kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hati kami, pikiran kami, semuanya terfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Tapi kami rindu Tuhan untuk Engkau pakai kami, supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan apapun yang kami lakukan, Tuhan juga memberkatinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tiba waktunya untuk Kau memberkati kami. Dan kami mau pulang membawa berkat Tuhan. Dan dari berkat Tuhan itulah kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan. Mari Bapa, tiba waktunya untuk Kau memberkati setiap kami, sidang jemaat yang akan meninggalkan tempat ini. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun kehidupan setiap kita taat melakukan firman Tuhan dan tetap setia mulai hari ini, esok, sampai Maranatha dalam kemuliaannya. Shalom Jemaat, berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Gereja menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Fun Church Surabaya Barat, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobi untuk mendapatkan informasi mingguan. Gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dapat memberi persembahan dengan mengisikan amplop yang tersedia di depan Anda dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah. Atau
Jemaat juga bisa memberi melalui transfer atau scan kris yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan gereja di depan Anda. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, melainkan sebagai respons syukur atas berkat Tuhan yang sudah menyelamatkan. Hari ini, kita telah mendengar firman Tuhan di minggu kedua dari seri khotbah Bertumbuh di Dalam Kristus. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah raya Minggu 15 Maret 2026 pukul 10 pagi dengan tema Kehidupan Bersama Kristus. Ibadah dapat diikuti secara onsite atau jemaat juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube live streaming Fun Church Surabaya Barat. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar terus membentuk hati dan hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan tidak hanya berdampak untuk orang dewasa, tetapi juga untuk pertumbuhan rohani anak-anak serta remaja. Ibadah Sekolah Minggu Unlimited Kids Minggu 15 Maret pukul 10 pagi akan belajar firman Tuhan dengan tema Big Rain. Dan teman-teman remaja dapat bergabung dalam Unlimited Teens pada tanggal 15 Maret pukul 11.30 siang untuk berdiskusi, belajar firman Tuhan, dan juga bertumbuh bersama. Youth Parents, dorong anak-anak Anda dan dukung pertumbuhan rohani mereka di dalam doa. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, baik dalam pergumulan pribadi maupun rohani, jemaat dapat menghubungi Pastor Markus Watimena atau Ibu Arlin melalui nomor yang tertera di layar Anda. Gereja rindu untuk berjalan bersama jemaat, dan kami siap mendengarkan serta mendampingi Anda. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan.